Mahal banget record. Yang pertama ini kita latihan gambar dulu. Mana? Oh, heeh. Kita hapus dulu lah. Oke. Pertama tuh kita gambar yang di kertas yang aku kirim ke grup itu. Itu caranya apa ya? Gampang banget kok. Bentar. Kertas mana ya? Nah, ini kan kertasnya tuh. Dia ada skala 10. Bentar. Ada skala 10, terus ada 100, yang di pinggir-pinggir ini loh, yang sembunyinya Di itu. mana, Mo? Nggak ada, Mo. Iya, nulis sendiri. Oh, heeh. Yang paling sini itu satuan. Intinya di sini itu satuan. Kemudian ini 10, ini kelipatan apa? Dipangkatkan dulu. 100, kemudian 10.000, kemudian 100.000. Nanti gambarnya Ini gini. kamu share screen-nya gimana? Share screen aja. Aku cuma ada tabel. Ya, di video. Emang gitu? Videoku masuk nggak? Belum. Aduh, ini semua bisa dibuka kan? Stop share Maksudnya dulu ya. ditutup terus buka nih. Oh iya, video ini belum tak nyalain. Dari tadi jelasin. Oke. Ora jelas yo. Oh tak KP tak anu boleh event di hit. Apa baca jeneng apa ya? Lihat. Oh ini nanti tak fotoin aja. Sekarang tak ajarin cara membuatnya dulu. Ini tak matiin video. Oke. Ibu share screen lagi. Sama tuh bikin ini, Cak. Itu emang dari sananya gitu ya? Ya. Yang tadi dibuat di kertas, yang nanti dibuat di kertas itu waktu sama kadar. Cara buatnya sebenarnya di ini bisa di apa? Di Excel tuh bisa pakai ini. Klik kan muncul tuh. Wah, ini udah jadi ternyata. Ya. Ini dulu hapusin dulu. Nah, kosongan, Cak. Kosongan kita bikin yang di ini dulu. Untuk kertas yang digambar di kertas yang poin A itu caranya gampang banget. Namanya adalah kadar CP dibanding dengan waktu. Nah, sumbu X-nya itu waktunya, jamnya. Tinggal kita masukin, tekan shift. Ini, kemudian Y-nya adalah kadar yang ini. Oke. Jadi jadinya tuh kayak gini. Lalu sumbu Y-nya ini di format axis, kemudian di logarithmic scale. Nah, ini nanti buat panduan gambar di kertas yang filenya aku kirim di grup. Ya, yang kotak-kotak itu. CP dan waktu udah selesai. Nanti tak ajarin yang di kertas. Aku kirim fotonya yang jadi. Kemudian yang baru itu untuk jawab soal nggak mau ada 2 ternyata. Oke, ini gua hapus dulu. Ini nggak mau ada 2 ternyata. Oke, select datanya gue remove dulu. Ya. Kemudian kita cari buat ini dulu. Kita tambahkan untuk yang B. B kan itu ditanyakan macam-macam tuh. Caranya adalah namanya dulu.
namanya adalah log CP atau log kadar dibanding dengan waktu. Ya. Nah, log kadar itu di sumbu X seperti biasa, sumbu X-nya adalah waktunya, kemudian sumbu Y-nya adalah kadarnya. Oke, dia bakal muncul grafik kayak gini. Videonya muncul kan? Ica, Kamu on cam, Po? enggak. Ini Iya, tab muncul. muncul. Betul apa? Enggak ada di Ica. Yang grafik loh, yang grafik ada Screen. enggak? Oh. Hah? Yang grafik ada enggak? Iya, share screen. Iya, share screen. Ah, ya. Nah, ini kan ketemu tuh, Ca. Kita mau cari persamaannya. Caranya gini, di itulah thread line, kemudian pencet ini, nanti muncul persamaan. Inilah yang kita gunakan buat ngejawab soal. Bentar, tapi kok beda ya? Oh, salah. Bentar. Ulang. Kita ulang dulu ya. Bentar. Oke. Kita 2 kali ini. Jadi kita insert, kita bikin ini, ya kan? Ini nggak otomatis gini. Pasti kalau kamu baru buat kosongan, select data. Nah, kosongan gini kalau baru buat itu. Kemudian kita add. Ini untuk yang B ya, yang A tadi sudah clear, nanti gambar jadinya kukirim. Serinya adalah log CP dibanding dengan waktu. Waktu itu adalah sumbu X. Isi. Nih, ini waktu. Kemudian log itu sumbu Y. Ini tuh waktunya. Log CP-nya sumbu Y itu. Nah, jadilah nanti seperti ini. Oke. Kita cari persamaannya. Oke. Add thread line, kemudian display equation sama display R. Oke, close. Ini bakal muncul persamaannya kayak gini. Nanti kita ambil, kita pindahkan, aku stop share screen dulu. Kita pindahkan ke Word. Aku share screen lagi. Yang di Word itu kayak mana? Teman-teman kemarin pada ngeluhnya ribet deh, tulis tangan aja lah. Nah, kalau aku kan tulisannya jelek, jadi tak tulis kayak gini aja. Nah, nanti ini yang nomor 1, ini sebenarnya harusnya di kertas ya. Aku tetap gambar di kertas, cuma belum tak kopikan ke sini. Yang B itu caranya kayak gini, yang tadi udah kita gambar, kita paste di sini. Yang kita pakai adalah persamaan ini. Nah, yang A sama B itu tadi perbedaannya apa, Tomo? Yang A sama B, kalau ini yang dipakai itu kadar sama waktu. Kalau ini yang dipakai itu log kadar, logaritma kadar sama waktu. Kan grafiknya sebenarnya beda. Cuma karena ini disajikan dalam semi logaritmik, hasilnya lurus. Ya, nilai K. Nilai K itu ditentukan dari persamaan ini. Ica pernah belajar SBMPTN enggak sebelumnya? Nah, kan ada konsep di matematika Y sama dengan MX plus C. Nah, anggap Y ini sebagai kotak, log DTB itu sebagai kotak. Nah, di sini anggaplah segitiga X. Nah, atau di sini segitiga, maka di sini juga segitiga. Ya kan? Kemudian di sini sebagai lingkaran, maka di sini dianggap sebagai lingkaran. Maka bisa langsung disamadengankan antara ini dengan ini. Jadi T ini sama dengan X. K per 2,303 sama 0,74 ini sebagai segitiganya. Nah, ini sebagai kotaknya. Jadi caranya itulah menyamakanlah di aljabar, materi aljabar. Nah, akhirnya kita bisa tentukan nilai K. Ketemu nilai K. Kemudian kita ke waktu paruh obat. Waktu paruh obat, rumusnya, kalau ordinal kemarin kan kita salah semua tuh. Karena kesimpulannya salah. Kalau ini waktu paruh obat,
T setengah rumusnya adalah udah pasti ln 2 per K. Jadi hasilnya sama. Ln 2 itu 0,693, K itu didapat dari yang satu ini. K sama dengan 0,170 per jam. Oke, Cak, bisa dipahami? Oke. Tadi aku yang kurang paham itu tahu Rahman, yang di atas ini. ini Susah di tahu. atas. Gimana? Ini. Enggak ini. Ini ada kesalahan. Ini X itu sama dengan ini. Jadi X harusnya hitam. T juga harusnya hitam. Oke. Gimana ya? Aku jelasin. Bentar. Itu kenapa log DTB-nya sama log D0B-nya itu hilang gitu. Jadinya cuman B gitu. Log DTP. Oh, Soalnya gini. Nanti dulu. Aku screenshotin dulu. Aku pindah ke ini. Ya, biar ini. Biar bisa orek. Oke, stop share dulu. Aku share lagi yang presentation share. Nah, jadi gini, Cak. Kelihatan enggak ininya? apanya? Coret-coretnya. Lihat Ya, oke. Ini itu ibaratnya ya, Y sama dengan min 0,074 itu ke X ditambah 1,566. Ini itu ibaratnya sebagai DB0-nya. DB0, log DB0. Ini log DB0. Ini nilai log DB0 itu ini. Y itu adalah nilainya log DBT. Log DBT. DBT. Nah, si X itu nilainya sama dengan T. Ini tuh ibaratnya X-nya tuh loh, Cak. X-nya di bawah ini. Nah, berarti kan ini min 0,074 itu tuh sama dengan K per min K per 2,303. Ini kan bisa dicoret duluan sebelum masuk ke bawah. Jadi langsung B sama dengan K per 2,303. Ini ketemunya nanti gini. Nah, K-nya ketemu. Jadi gitulah. Itu rumusnya emang gitu kok. Rumusnya emang gitu. Bisa pakai log DB, bisa pakai log DBT itu. Bisa pakai log CP. Nanti ke bawahnya bakal pakainya log CP. Oke, kita lanjut ke word-nya. Ke waktu paru. Waktu paru caranya cuma gini. Nanti K-nya ketemu dimasukin ke sini. Obatnya memaruh setiap 4 jam sekali. Nah, untuk menentukan volumenya PD, kita kudu ngerti DB0, kita kudu ngerti CP0. Risma belum share screen. Oh iya. Ya, ini. Nah, kita nanti nentuin yang nomor 3, yaitu menentukan VD atau volume distribusi. Volume ini semu. Ini kita masih debatin dari tadi sama teman-teman tuh, ini mili apa liter gitu. Soalnya nanti menentukan jawaban E. Bentar ya, Cak, tak cek grup dulu, takut ada apa-apa ya. Apa-apa. Nah, ini prinsip cari DB itu kayak tadi, Cak. Cuma DB di sini, DB0 di sini, kita ikut ke soal. Nah, D kan dosis toh. Dosisnya itu 20 mg per kilo. Berat badan pasien berapa? 52. Jadi tinggal dikalikan. Ya toh, tinggal dikalikan kayak gini. Ya kan? Dikali kemudian kita cari CP. Oh, CP bisa dicari di soal enggak? Enggak. Berarti kita harus pakai persamaan tadi. Ini dua persamaan ini harus kita gabungkan oleh seperti kita tahu ini tadi sama dengan ini, maka ini ya Y sama dengan MX plus C kalau di matematika. Berarti kan ini C-nya.
Nah, berarti C di sini sama dengan C di sini. Berarti log CP0 sama dengan 1,556. Bisa kita cari nilainya, ketemu 35,97. Kemudian kita masukkan, ketemu VD-nya 28,91 mili. Kita lanjut ke AUC. AUC itu luas di bawah kurva. Rumusnya ada macam-macam, tapi aku pakai rumus yang video tanggal 3. PD sama dengan dosis intravena dibagi K. K itu tadi udah nemu di atas, yang nomor 1 ini. Ya, dikali sama PD. PD ini udah ketemu. Dimasuk-masukin semua angkanya, dosis intravena tuh DB0. Ya, ketemu nilainya ini. Kemudian clearance mudah sekali, tinggal K dikali PD. Kemudian nanti ketemu 4,91 mili per jam. Kemudian yang C ditanyakan apa? Yang C itu jadi obat tersebut itu nggak efektif pada konsentrasi plasma kurang dari 10 mg. Berapa lama durasi obatnya? Jadi obat itu nggak efektif lagi ketika 10 mikrogram per mililiter. Jadi berapa sih durasi obat tersebut? Oke, logikanya gini. Kita tentuin dulu, ini kan CPT-nya. Berarti obat itu udah dieliminasi. Tersisa ini. Oke. Karena ini kadar tersisa, berarti dia adalah CPT. Kadar pada waktu T, bukan kadar pada mula-mula. Maka dimasukkan log 10-2. Ini diubah dulu ke miligram. Ya. Nah, langsung aja pakai persamaan ini. Ya, K-nya udah ada di atas, kemudian dikali sama T. Waktu ini yang kita cari. Kemudian 2,303 ditambah log 35,97. Dapat dari mana, Ica? Yang tadi tuh di atas. Rohman, ayo dapat dari mana, Rohman? Nggak tahu nanti. Itu dari log 1556 bukan sih? Oke, dari situ. Ya, kita masukin. Nah, kemudian kan bisa kita hitung nih, ketemu ini. Oke, ini yang main matematika lah. Kemudian ini kan pindah ruas, ini yang min 2-nya pindah ruas ke sini, yang min pindah ruas ke sana, tukeran biar positif. Dihitung, nanti ketemu hasilnya sekian. Kita simpulkan, jadi waktu yang digunakan untuk mengeliminasi sampai dia tidak lagi berguna, berapa lama durasi obat. Waktu durasi obat sampai dia tidak efektif lagi itu adalah 48,17 jam. Nah, waktu untuk mengeliminasi obat 97%. Nah, berarti kan gini, cara berpikir D itu pakai logika banget loh. Jadi, oh iya, waktu untuk eliminasinya 97. 97 itu berarti dia obat tinggal sedikit. Nah, berarti obat yang tertinggal, obat yang udah mau habis itu tinggal 3% lagi. 3% dari CP0, 3/100. Kenapa 3% yang dipakai? Karena kalau yang 97, berarti kita bakal nyari yang 3. Sedangkan kalau kita pakai yang 3, kita bakal nemu yang 97. Langsung ya, kayak 3% dari CP0. 3/100 dikali CP0-nya ada di atas tadi, dikali 35 ketemu ini. Langsung dimasukin. Ya. 3% dari CP0 ini bukan masuk ke CP0, tetapi dia masuk ke CPT. Kenapa? Karena dia tuh posisi obatnya tuh obat di akhir, bener banget. Maka masuk di sini log, kemudian log ini dicari nilainya, ya nanti Ica sama Rohman bisa hitung sendiri, ketemu waktu ini. Nah, yang E ini masih debat sengit karena satuannya tuh mili. Dia nanti kalau dihitung-hitung hasilnya kecil banget, nggak sesuai dengan tabel yang diberikan prof-nya. Jadi ini masih nunggu fix mau jawab liter atau apa. Yang F sisa obat setelah 10 jam diberikan di persentase.
Nah, ini berbeda. Kalau tadi kan pakai log CP, ini pakai log DP. Bedanya CP sama DP, kalau CP itu kadar, kalau DP itu dosis. Karena kita bakal mencari dosis, maka kita masukkan aja. Setelah 10 jam itu berapa sih? Kan kita nggak tahu. Oke, dia kayaknya tahu nggak? Tahu. Waktu habisnya berapa? 10 jam. Per 2,303 dari rumus. Nah, log DP0 tadi ada di atas ya. Dosis intravena awal-awal disuntikan itu berapa? 20 dikali 52. Ini dihitung, ya, ketemu ini, kemudian ada log DPT sama dengan 2,279, ketemu DPT. Kemudian bikin persentase. Bikin persentase itu caranya gimana? Caranya dosis terakhir, dosis sisa obat dalam tubuh setelah 10 jam, dibandingkan dengan dosis mula-mula, ini yang 1040, kemudian dikalikan 100%, ketemu 18,28. Kesimpulannya, jadi jumlah obat yang tersisa setelah 10 jam adalah 190,108 mg atau 18,28. Allahu a'lam, yang aku pahami seperti itu, yang aku udah bahas sama beberapa teman yang lain yang mereka istilahnya paham duluan. Aku tanya-tanya mereka cuma mengerti ini. Yang masih jadi perdebatan karena satuannya kecil sekali ketemunya. Jadi kayak gitu, Ica. Ada pertanyaan nggak Rohman sama Ica? Yang terakhir cara ngitungnya gimana sih, Mo? Yang terakhir yang F ini. Ah. Caranya, kalau di atas kan CP, kita pakai DP, Man. DP itu dosis. Nah, yang kita cari kan sisa obat setelah 10 jam. Sisa obat setelah 10 jam kan berarti ini, bukan lognya, tapi nilai ininya. Karena nilai ininya yang dicari, berarti waktunya kan diketahui, masuk. K-nya diketahui, masuk. DP0-nya diketahui, tadi yang di atas, dosis setelah disuntik, 20 kali 52, masuk. Dilogkan, ketemu nilai ini. Ini dibagi, ketemu kayak gini, nanti ketemu kayak gini, dihitung, log DPT sama dengan 2,297. Oke, kalau ada kayak gini, dia di antilog. Antilog atau kalau di kalkulator bisa 10 pangkat nilai ini. Langsung ketemu nilainya. Gitu. Ica atau Rohman ada pertanyaan lagi? Boleh, monggo. Itu nanti nanya kalau udah bikin. Oke. Nanti yang ininya tak fotoin aja ya, yang grafik semi logaritmiknya. Oke, thank you. Thank you, Prismo. Terima kasih, Prismo.